Filsafat Islam. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sangkan Hilir atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 2 Marakayu, yang saya hormati Ketua Komite SMA 2 Marakayu, Ketua DPD atau yang mewakili beliau, seluruh Dewan Guru yang sempat hadir pada kesempatan ini, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, anak-anakku semua yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita sama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada seluruh ulama-ulama kita dimanapun mereka berada. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada seluruh guru-guru kita yang pernah mengajar dan mendidik kita sampai detik ini. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kirimkan Al-Fatihah kepada diri kita masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya lupa tadi, saya muliakan juga kakanda saya Ustaz Ridwan, yang terus terang saya kaget ternyata beliau di sini mengajar. Ya, harusnya beliaulah yang berdiri di sini menyampaikan hikmah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kehadiran kita pada kesempatan ini saya yakin dan percaya merupakan bukti cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan ini kita peringati hari kelahirannya. Siapa yang senantiasa bergembira, siapa yang senantiasa berbahagia, siapa yang senantiasa rindu akan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak ia akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akan bersama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang setiap saat rindu kepada Rasulullah, jangankan kita yang setiap saat cinta kepada Rasulullah, jangankan kita yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Anak-anakku ada yang tahu Lahab? Tahu di mana? Sudah ketemu? Nah, saya mau tanya anak-anakku. Ini khusus anak murid SMA 2 Marangkayu. Siapa nama lengkapnya Abu Lahab? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Maju ke depan. Siapa nama lengkapnya Abu Lahab? Tidak usah cari di Google, karena pasti cari di Google. Dan cari di Google siapa? Jadi Abu Lahab itu bukan nama lengkapnya Abu Lahab. Itu hanya gelaran bagi dia. Abu itu bahasa Arab, Lahab bahasa Arab. Apa artinya Abu? Ambo, bapak. Lahab, apa artinya Lahab? Yang membara. Kenapa diberi nama Abu Lahab? Karena Abu Lahab itu sering memerah wajahnya. Dalam sejarah juga disebutkan kenapa dikatakan Abu Lahab, kenapa sering merah wajahnya, karena selalu marah-marah. Makanya di sini kalau ada yang suka marah-marah, ganti namanya Abu Lahab. Jadi nama lengkapnya Abu Lahab itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Siapa dia? Ternyata Abu Lahab itu saudara kandung dengan bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bapak saudara kandung artinya omnya Rasulullah, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalam sejarah seumur hidupnya Abu Lahab menentang dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dia dicela oleh Allah, diabadikan namanya di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangannya Abu Lahab. Tapi ternyata dalam riwayatnya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ disebutkan ternyata setiap hari Senin diringankan azabnya Abu Lahab oleh Allah, dihilangkan azabnya setiap hari Senin, keluar air di setiap jemarinya Abu Lahab. Itulah yang dipakai minum setiap hari Senin, dihilangkan azabnya, diringankan azabnya oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah meringankan azabnya Abu Lahab setiap hari Senin? Ternyata ada satu hal yang dilakukan Abu Lahab selama hidupnya. Ketika lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembira Abu Lahab menyambut kehadirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai budaknya Thuwaibah diberikan hadiah, dimerdekakan oleh Abu Lahab saking gembiranya kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena kegembiraan itulah Allah memberikan hadiah kepada Abu Lahab, meskipun sudah dinyatakan abadi selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata karena kerinduan, karena kegembiraan, kebahagiaan di hari kelahiran baginda Rasulullah, Allah meringankan azabnya Abu Lahab. Lalu pertanyaannya, kalau kita saja, kalau Abu Lahab saja yang jelas-jelas kafir diringankan azabnya oleh Allah, lalu bagaimana kita dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap saat, setiap harinya, sepanjang hidup kita senantiasa berbahagia, rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah pasti, sudah bisa dipastikan kalau kita bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kehadiran ini, telur-telur ini adalah bukti cinta, Pak. Ini namanya ekspresi cinta. Jadi ada telur banyak ini adalah ekspresi cinta. Ya. Tidak boleh orang menyalahkan yang namanya ekspresi cinta. Karena ini adalah bentuk kegembiraan akan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Namun tadi terus terang saya dari tadi itu lihat ke depan. Saya lihat pintunya di depan, mudah-mudahan tidak ada pintunya. Saya terus terang, Pak Ibu, saya trauma dengan pohon tebu. Ya, saya trauma dengan pohon tebu. Pernah terjadi di Sulawesi, tapi bukan terjadi sama saya, terjadi sama teman ustadz saya yang diundang di tempat saya untuk ceramah. Kebetulan dia duduk di dekat pohon tebu. Tanpa dia sadari, datanglah rombongan ibu-ibu berdaster masuk dari depan tanpa melihat sang ustaz, rebutan tebu depan mentre macarama ustaz sudah rebutan telur, tidak dilihat bahwa ternyata itu adalah ustaznya. Apa yang terjadi? Dilangkai kepalanya ustaz, kaki kanan maju ke depan, kaki kiri tinggal di belakang, sehingga kepalanya ustaz masuk di dasarnya ini. Nah bilang ibu-ibu, kabar Nah bilang ustaz, tolong kau dapat berkah, saya dapat musibah. Coba, makanya tadi saya alhamdulillah tidak ada pintu di depan. Saya takutnya ini siswa-siswa SMA 2 tiba-tiba masuk brutal, rebutan dulu. Saya sebenarnya juga heran, Bu. Saya sampai hari ini terus terang heran. Kenapa? Kenapa kira-kira orang rebutan telur? Kenapa, Bu? Kenapa orang rebutan telur? Saya mau tanya ibu dulu. Siapa yang beli telur? Ibu, jawab dulu. Siapa yang beli telur? Siapa yang masak? Terus siapa yang bungkus? Siapa yang bawa ke sekolah? Terus siapa yang rebutan? Saya bisa. Ternyata Andre Julta, Kiai Haji Sanusi Baco pernah mengatakan begini, anak-anakku semua, sebenarnya masyarakat itu bukan rebutan telur, bukan berkelahi gara-gara telur. Sampai detik ini tidak ada orang, tidak ada masyarakat yang berkelahi gara-gara telur, tapi mereka hanya rebutan telur. Terus kita bertanya apa bedanya uang orang berkelahi telur sama rebutan telur? Beda. Kata guru tak, kalau orang berkelahi telur, kalau tidak ada yang dapat telur berkelahi. Selama Maulid belum pernah ada orang berkelahi gara-gara tidak dapat telur. Hanya saja mereka rebutan telur. Kenapa mereka rebutan telur? Karena
segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah manusia termulia, sumber dari keberkahan, maka telur yang hadir pada saat itu pun penuh dengan keberkahan. Makanya sebenarnya ibu-ibu masyarakat itu berebutan keberkahan yang ada pada telur maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya berharap bu, jangan nanti rebutan lari kartu. Hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah SWT, jadi ini adalah bentuk ekspresi kecintaan. Dan telur-telur yang ada, ember dan sebagainya yang ada ini, itu adalah infak sedekah. Dan luar biasa infak dan sedekah. Kemuliaan, masuk sudah ini tema ini, meneladani akhlak sosialnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata khalifah pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, man anfaqa dirhaman bi maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berinfak, yang bersedekah 1 dirham, bisa juga dimaknai siapa yang bersedekah 1 pohon telur, siapa yang bersedekah 1 ember telur, siapa yang bersedekah 1 cerek telur, siapa yang bersedekah 1 butir telur di maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari, di bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka kelak ia akan berdampingan denganku di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita tidak mampu berdampingan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setidak-tidaknya kita berdampingan dengan sahabatnya Rasulullah, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu artinya kita juga bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semua, di tahun depan, di maulid tahun depan, jangan ragu, perbanyak telurnya. Perbanyak telurnya, Bu. Jadi yang bawa 1 telur hari ini, bawa 1 ember tahun depan. Yang bawa 1 ember hari ini, bawa 1 pohon. Yang bawa 1 pohon, bawa 1 truk tahun depan. Dan yang paling penting, pada ceng itu ipan Ustaz saya. Perbaiki juga embernya, ya. Kasihlah ember yang banyak-banyak itu. Bercanda. Hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang kecintaan kepada Rasulullah, jadi sebelum kita berbicara tentang akhlak, memang berbicara tentang sosoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu panjang sekali Pak Ibu, panjang sekali. Tidak cukup kalau hanya waktu setengah jam, tidak cukup 1 hari, tidak cukup. Panjang sekali kalau kita mau berbicara tentang sosoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita berbicara tentang akhlaknya Rasulullah, saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku tentang seperti apa kepribadiannya Rasulullah, bagaimana kesempurnaan fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Al-Barazanji dikatakan, Allahumma qabarahul karim bi'arfi syakrin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan, khalqan wa khuluqan dalatin wa sifatin saniyah. Nayyalina malabbika Muhammad
makasitoy sinina ampe iduna. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling sempurna, sempurna seluruh anggota tubuhnya, sempurna pula seluruh akhlaknya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik sempurna, secara akhlak sempurna. Makanya saya heran ketika tatkala bertanya kepada generasi muda kita saat ini, siapa idolamuna? Serentak mereka menjawab Lee Min Ho, Raffi Ahmad. Dia sebutkan artis-artis Korea, dia sebutkan artis-artis Indonesia, artis-artis dunia. Padahal saya mau tanya anak-anakku semua dan kita semua yang hadir, siapa nabi yang paling tampan? Siapa? Nabi? Sudah pernah ketemu Nabi Yusuf? Mau tahu seperti apa tampannya Nabi Yusuf? Pandang wajahnya Ustaz, jauh berbeda dengan itu, jauh berbeda. Dalam sejarah disebutkan Nabi Yusuf alaihissalam tatkala diundang di istana oleh Ratu Balqis, berjejeranlah cewek-cewek cantiknya Mesir yang tidak percaya akan ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dibagikan buah apel dengan pisau. Sementara mereka mengupas buah apel, lewatlah Nabi Yusuf alaihissalam, seluruh membelalak matanya memandang ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sambil dia kupas, dia iris-iris buah apel, sampai habis buah apel dia iris-iris tangannya, tidak merasakan sakit. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena saking tampannya, saking nikmatnya memandang wajahnya Nabi Yusuf, sampai sakitnya pun ketika dia iris tangannya tidak terasa. Saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam sejarah disebutkan dulu ketika masyarakat Mesir itu mengalami kelaparan, apa yang mereka lakukan untuk mengobati rasa laparnya? Mereka berbondong-bondong datang ke rumahnya Nabi Yusuf, lalu memandang wajahnya Nabi Yusuf. Tatkala dia pandang wajahnya Nabi Yusuf, hilang seluruh lapangnya, hilang hausnya memandang wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam, saking tampannya. Pertanyaannya, di sini ada namanya Yusuf? Ada namanya Yusuf di sini? Coba berdiri dulu yang namanya Yusuf, kira-kira hilang juga lapangnya Ustaz kalau pandang wajahnya. Ternyata dalam kitab Insanul Kamil, manusia sempurna, di situ disebutkan bahwa 100% ketampanan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata hanya 25% diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah sangat tampan, baru 25%. 25% lagi ternyata diberikan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Itulah yang dibagi-bagi oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Ada nih orang tampannya di situ Korea, sudah ada orang tampannya India, Amerika, Indonesia, Santan Gilir, ada juga di situ Ustaz. 25% dibagi-bagi seluruh manusia yang ada di bumi. Jadi nanti kita kumpul semua tampan takut cantik tak baru sama dengan tampannya Nabi Yusuf. Coba pertanyaannya, berapa sisanya? Berapa sisanya? 50%. Kepada siapakah 50% itu diberikan? Ternyata tak lain dan tak bukan, diberikan kepada sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf
ketika lewat di bawah terik matahari, itu masih kelihatan bayang-bayangnya, tapi baginda Rasulullah tidak nampak bayang-bayangnya tatkala lewat di bawah terik matahari. Pertanyaannya kenapa? Ternyata karena cahaya yang terpancar dari dirinya Rasulullah itu lebih besar dibandingkan cahaya matahari. Itulah maknanya Pak Bu, dalam Al-Barazanji sering kita bacakan, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa ghali anta misbahu suduri anta syamsun anta badrun, engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan, anta nurun fawqa nur, engkau adalah cahaya di atasnya cahaya. Itulah kesempurnaan fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya Rasulullah, pertanyaannya, sama kira-kira keringat kita dengan keringatnya Rasulullah? Sama. Dalam Barazanji pun disebutkan tentang keringatnya Rasulullah. Keringatnya Rasulullah putih bening bagaikan kristal dan harumnya mengalahkan wangi-wangian kasturi. Sehingga ketika Rasulullah tidur, sahabatnya datang mengambil kapas lalu membasahi dengan keringatnya Rasulullah, dimasukkan ke dalam air, dikasih minum anak-anak. Anak yang tadinya sakit, keberkahan keringatnya Rasulullah sembuh karena keberkahan keringatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Bu, sama di keringatnya Bapak di rumah, Bu? Sama, Bu? Kalau di sini ada bilang sama Ustaz, pulang dari sini nantinya ambil kapas. Kalau tidur di bapaknya, ambil kapas kemudian basahi dengan keringatnya bapak. Kalau perlu pas bawa kalepaknya. Masukkan ke dalam segelas air, kasih minum anak-anak. Insya Allah 5 menit mencret. Masih mau bilang bahwa fisik kita, diri kita sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh berbeda. Lalu sungguh sedih ketika anak-anak generasi muda Islam saat ini tatkala ditanya siapa idolanya, yang keluar dari bibir mereka adalah Lee Min Ho, Raffi Ahmad dan sebagainya. Sedih. Anak-anak kita sekarang lebih senang berjam-jam di depan HP-nya dibandingkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Betul? Anak-anak kita lebih senang main TikTok. Bahkan bukan cuma anak-anak, nenek dan anak-anak jago main TikTok sekarang. Sudah pergi suaminya, ini sudah tidak ada giginya, masuk di dalam kamar, nak kasih hidup TikToknya, kemudian pegang sapu, aku mau dimanja, aku mau dimanja, dia dari sini deh. Jawabannya bahwa anak ini anak. Pertanyaannya, siapa yang salah Pak Ibu? Siapa yang salah kira-kira? Mengapa anak-anak kita lebih mengidolakan artis-artis? Mengapa anak-anak kita lebih bertahan di depan HP dibanding di depan Al-Quran? Mengapa anak-anak kita lebih memilih lagu-lagu dangdut dibandingkan salawat dengan baginda Rasulullah SAW? Karena sejak kecilnya kita jarang memberikan pendidikan agama. Kita jarang memberikan pemahaman kepada anak-anak kita tentang sosoknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh Ibu, saya mau tanya Bu. Ibu, sayang suami tak Bu? Sayang.
Pertanyaannya, mana yang lebih lama kita pegang, HP tak atau tangannya suami tak? Hah? Berarti bohong ibu bilang cinta sama suami. Sayang sama anak tahu? Sayang? Sayang? Pertanyaannya, kalau bersamaan menangis anak tak, bunyi HP tak, mana yang lebih dulu ibu angkat? Anak. Apa lagi kalau bilang anak? Marah-marah. Berhenti kau menangis dulu. Ada orang menelpon. Betul? Lalu pertanyaannya, siapa yang mengajarkan anak kita lebih cinta HP-nya dibandingkan hormat sama orang tuanya, dibandingkan hormat kepada baginda Rasulullah SAW? Makanya Bu, jangan heran kalau saat ini anak kita sudah remaja. Dipanggil, nak, bantu dulu cuci piring, nak, bantu dulu menyapu, nak, pergi sholat, nak. Anak kita lebih memilih HP-nya dibandingkan panggilan orang tuanya. Siapa yang mengajarkan mereka? Sejak kecilnya orang tuanya mengajarkan bahwa cintai HP-mu dibandingkan orang tuamu. Memang masalah saat ini, HP itu masalah buat kita semua. Ya, sebenarnya HP banyak manfaat, tapi pada generasi muda kita terus terang HP banyak memberikan kerusakan. Oleh karenanya perlu pendampingan. Anak-anak kita tak lain dan tak bukan, tidak ada jalan lain, harus senantiasa kita isi dengan akhlak, dengan pendidikan agama, dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terus terang kadang menangis Pak Ibu. Anak-anak sekarang tuh masih kecil sudah pintar pacaran. Betul? Masih SD Bu, ini bukan cerita. Masih SD sudah pintar panggil papi mami. Pakai HP-nya. Di mana papi? Di rumah mami. Lagi ngapain mami? Lagi makan papi. Anak SD. Belum lagi bilang anak SMP, belum lagi bilang anak SMA. Tapi insya Allah SMA anak kali jauh dari itu. Insya Allah SMA barangkali tidak ada yang begitu, betul? Tidak ada yang mengaku. Sebelum menikah panggil papi mami, setelah menikah bukan lagi panggil papi mami. Oh papi je, ada bijak papi je, nanti nak papi. Bilang bapaknya, kenapa kau maminya? Ini tentang akhlak Pak Ibu. Belum lagi kalau mereka sudah pacaran di dalam kamar, kita tidak bisa Pak. Di dalam kamar mereka sudah bisa chat-chatan. Tak dapat kugambarkan debaran jantungku, jariku menari-nari di atas HP ini. Ingin kuucapkan betapa besar rinduku padamu. Nasabah Maguri bahasa Inggris, I love you, you love me, I and you love Novean. I miss you, you miss me, I and you mimisan. I belong to you, you belong to me, I and you bolong-bolongan. Masih sana. Ini penting. Oleh karenanya Pak Ibu, ini penata belum masuk teh, mana sudah jauh berapa ini? Ya, oleh karenanya ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada baginda Rasulullah. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Perbanyak salawat. Ya. Jadikan hari-hari kita bersama dengan Nabi dengan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Ada yang bertanya, Ustaz, itu anak Ustaz nakal sekali Ustaz, apa obatnya Ustaz? Perbanyak salawat, bacakan salawat. Ketika ia tidur, bacakan salawat, capu-capu
kepalanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah lain, tidak usah lain. Gelapkan si kucing garong. Makanya anaknya kayak kucing garong. Kalau kucing garong, coba selawat. Bangun tidurnya selawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mau pergi sekolah, bacakan selawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Pulang dari sekolah, bacakan selawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu masa-masa, bacakan selawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak masa-masa sampai nangis. Selawat. Ada juga yang bilang, Pak Ustaz, apa obatnya kalau suamiku suka ke mata-mata Ustaz? Nakal sekali matanya Ustaz. Saya bilang bacakan selawat. Kalau tidur ibu capu-capu matanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ajar, karena ini banyak ibu-ibu. Saya mau ajar Bu, supaya suami tidak suka ke mata-mata. Dia itu nak puji ke tama-tama. Kedua itu dasarnya orang ini. 20 tahun kemarin dasarnya ulia nak puji ke mata-mata, ulia nak puji ke tama-tama. Engkau baburan Bu, supaya suami tidak selingkuh di luar. Karena sekarang ini, dulu yang banyak pencurian mobil, pencurian motor, sekarang pencurian suami. Ada Pak amalannya Bu, ada amalannya Bu. Apa amalannya? Kalau pagi Bu, ibu lagi buat kopi, lagi aduk-aduk kopi, bacakan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian baca surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis, kemudian baca inna a'tainakal kautsar. Baca itu, tapi putarannya ketika mengaduk kopi itu putaran tawaf, bukan putaran jarum-jarum, tapi putaran tawaf, berarti dari kiri ke kanan. Aduh. Nah, kemudian setelah baca itu simpan sendoknya di tengah, nanti diangkat kalau sudah berhenti berputar. Niatkan di situ berkat salawat, berkat surah Al-Qadr dan surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan suami saya setia dunia akhirat. Nah, kemudian kasih bapaknya, suruh minum, tapi usahakan sisanya bapaknya kita minum juga. Insya Allah kalau nakal-nakal bapaknya di luar, ibu pasti tahu bahwa dia macam-macam di luar. Ada hidayah yang diberikan oleh Allah bahwa tabur kalian. Ada yang di luar ini. Jadi sisanya kita minum. Nah, bapak-bapaknya supaya bebas, kasih habis semua Pak, minum semua kopinya, jangan disisakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara salawati. Siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi asyara salawati, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Guru kita Habib Umar bin Hafid memberikan penjelasan tentang hadis Rasulullah ini, bahwa ternyata satu salawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih mulia dibandingkan dunia langit beserta dengan isinya. Satu salawatnya Allah kepada hambanya, andaikan dikumpulkan seluruh ibadah manusia yang ada di bumi, maka salawatnya Allah yang satu masih lebih mulia dibandingkan seluruh ibadahnya manusia yang ada di bumi. Makanya jangan ragu-ragu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Satu kali kita bersalawat, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. 10 kali kita bersalawat, Allah bersalawat kepada kita 100 kali. 100 kali kita bersalawat, Allah bersalawat kepada kita sebanyak 1000 kali. Banyak kemuliaan yang kita dapatkan dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW ya senantiasa memberikan pengajaran kepada kita. Rasulullah diutus di muka bumi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di muka bumi ini untuk mengajarkan, menyempurnakan yang namanya akhlakul karimah. Berbicara tentang akhlak sosialnya, bagi Rasulullah SAW, Rasulullah itu lebih mencintai sesamanya melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Itulah sebabnya dalam hadis Nabi dikatakan, la yuhibbu ahadakum hatta ahabba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, bahwa tidaklah dikatakan orang yang beriman sampai ia mencintai saudara-saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Makanya oleh karenanya kepada seluruh yang hadir, hendaknya kita menjaga hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain. Kita jaga sifat tenggang rasa, saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, kun kal yadaini wa la takun kal ainaini. Ambillah sifatnya kedua tangan, jangan engkau ambil sifatnya kedua mata. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah mengatakan jangan engkau ambil sifatnya mata? Ternyata jelek itu sifatnya mata. Coba lihat, itu mata, Bu. Kalau sakit sebelah kanan, itu tidak akan sembuh yang kanan sebelum pindah yang kiri. Betul? Kalau kedua-duanya sakit, dia tidak akan sembuh sebelum pindah ke matanya orang. Pindah ke matanya orang, ini tidak akan sembuh ini sebelum pindah sampai satu kampung kena penyakit mata. Ini jelek sifat ini. Banyak orang yang punya sifat ini. Dia suka kalau orang menderita. Pokoknya kalau dia menderita, dia tidak mau kalau orang lain tidak menderita. Dia yang kena musibah, di saat kena musibah berdoa kepada ya Allah, saya kena musibah, saya tidak rela kalau tetangga juga tidak kena musibah. Bahaya di sifat ini. Kena sifat SNS. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Jadi jangan memiliki sifatnya kedua mata. Tapi kata Rasulullah, ambillah sifatnya kedua tangan. Apa sifatnya kedua tangan? Sifatnya kedua tangan menunjukkan sifat tolong menolong yang luar biasa. Coba kalau gatal tangan kiri tanpa diminta, tangan kanan datang menggaruk. Betul? Gatal tangan kanan tanpa diminta, tangan kiri datang menggaruk. Gatal kedua-duanya saling menggaruk, si gosok-gosok itu. Coba, luar biasa. Dan keduanya tidak pernah iri antara satu dengan yang lain. Tangan kanan kerjanya seluruh yang baik-baik. Dia yang pegang uang, dia yang ambil uang, ya, dia yang pergi beli emas. Pokoknya segala yang baik-baik, dia yang dipakai makan. Pokoknya segala yang baik-baik kerjanya tangan kanan. Tangan kiri kasihan, kerjanya apa? Kerjanya cebok, kerjanya tusuk telinga. Tusuk telinga ini, telinga banyak. Telinga ini tusuk hidung. Pokoknya semua yang kotor-kotor kerjanya tangan kiri. Tapi luar biasanya, tangan kanan tidak pernah sombong dengan berkata, weh tangan kiri, Allah jeruknya kamu. Tangan kiri juga tidak pernah iri terhadap apa yang dialami oleh tangan kanan. Bahkan tangan kanan, dia memang pegang uang, dia pergi beli jam tangan, tapi luar biasanya jam tangannya diserahkan kepada tangan kiri. Tangan kiri yang pakai. Betul? Betul gak, Bu? Dia yang pergi beli cincin, cincinnya diserahkan kepada jari manis tangan kiri.
Betul? Oke. Kiri kan? Luar biasa. Maka dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, hubungan kita antara guru dengan guru yang lain, antara guru dengan santri, dengan siswa, ya, seluruh yang terlibat di dalamnya, ambillah sifatnya kedua tangan, jangan mengambil sifatnya kedua mata. Sebenarnya masih panjang yang bisa kita uraikan, akan tetapi waktu juga yang membatasi kita. Qasdul qalbi dhammul jabal, qasdul qalbi dhammul jabal, walakinnal yadi lam yattasil. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati untuk berceramah lebih lama, tapi dari tadi saya lihat ibu-ibu tidak lagi memandang ustadznya, tapi ibu-ibu lebih banyak memandang telurnya. Akhirul kalam, bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, bila ada kekurangan datangnya dari diri pribadi saya, dan tak luput dari dosa dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.